Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sekarang kita lanjutkan dengan bab fardil jihad. Ya. Bab haji dari haji. Jihad. Ya, sekarang bab fardil jihad. Bab keutamaan jihad. Ya, jihad dimaksudkan di sini adalah jihad perang di jalan Allah. Ya, kita perang membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya jihad. Ya. Asal kata jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Makanya suka dalam sekolah kita dulu ibtidaiyah itu jihad. Talibun mujtahidun, ya. Dia anak atau santri atau siswa yang bersungguh-sungguh. Ya. Nah, jihad ini adalah kita bersungguh-sungguh melaksanakan sesuatu perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Asal katanya, akar katanya, ya. Maka yang dimaksud dari sini adalah jihad, perang di jalan Allah. Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam Al-Quran, وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. Dan perangilah orang musyrikin, ya, kafah, seluruhnya. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangimu keseluruhannya. Perintah kita untuk perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perintah untuk kita membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan di sini perintahnya harus perangilah, qatilu. Orang musyrik tersebut seluruhnya sebagaimana mereka memerangimu seluruhnya. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan orang-orang yang bertakwa, orang yang mengikuti perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ayat ini ayat yang mewajibkan kita orang muslim untuk memerangi orang-orang musyrik. Para ulama di sini menafsirkan ayat ini dengan perangilah mereka orang musyrik itu, ya, karena mereka memerangi kamu. Karena ada tulisan itu. Kalau cuma qatilul musyrikin kafah segitu doang, ya, itu di mana ada orang kafir itu mesti diperangi dulu. Ya. Tapi bukan begitu. Ada tulisannya kana yuqatilunakum kafah. Ya. Sebagaimana mereka memerangi kamu. Artinya apa? Kita baru boleh memerangi mereka kalau mereka memerangi kita. Itu. Jadi jangan diartikan cuma sepotong, separuh. Nah, ini banyak nih, ya, orang-orang yang menafsirkannya separuh. Yeah. Itu nanti itu wajib qatilul musyrikin kafah, itu wajib membunuh ya, orang musyrik. Oh, di mana aja ada orang musyrik kan main Basmi aja. Kalau yang qatilun kafah, sebagaimana mereka ya memerangi kamu. Jadi kalau kita diperangi, apa kita wajib lawan. Nah, di mana tuh? Nah, sekarang di Palestina, orang Palestina itu benar nih. Ayat itu. Gak boleh ada yang nggak mau perang di sini. Harus wajib, karena dia memang betul. Ya, ini dimusuhi. Gitu. Ya. Perangi, ya. Wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin.
jangan diartikan juga, jangan diartikan, wah kalau begitu Islam ini apa namanya, agama sadis, agama perang. Paham ya? Enggak, bukan. Pada dasarnya Islam itu adalah agama damai yang mengedepankan perdamaian. Namanya itu Islam. Islam itu artinya damai. Dari salam, perdamaian. Ya. Maka agama kita namanya agama Islam. Agama yang cinta perdamaian. Walaupun dengan orang musyrik, walaupun dengan orang kafir, walaupun dengan orang munafik, pada dasarnya itu adalah kita damai dengan mereka. Itu dasarnya. Artinya kalau damai-damai saja, tidak ada apa namanya peperangan yang dia dahului oleh mereka, kita tak boleh. Mendahului tak boleh. Ya. Sampai mereka yang apa namanya mendahului baru kita kita memerangi mereka. Dari ayat ini qatilul musyrikin kafatan kama yuqatilunakum kafatan. Ini bacanya harus begitu. Kalau sampai situ ya. Kalau kena dianui kita membalas ya. Iya, dalam sepotong-sepotong. وقال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كتب عليكم القتال, telah diwajibkan kepadamu berperang. Jadi perang wajib. Kapan tadi itu kalau kita diserang, kalau kita itu diserang, wajib kita berperang ya, apa namanya, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kutiba alaikumul qitalu, diwajibkan bagimu peperangan, wa huwa kurhun lakum. Sedangkan peperangan itu adalah kamu benci, kamu gak mau. Kan gak enak perang. Orang kan gak enak. Kalau kita menang, kita menang. Tapi kalau kita kalah, kita meninggal, mati. Ya. Wahwa itu sesuatu yang tidak enak. Kurhun itu artinya benci, yang kamu benci. Ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Ya. Tapi bisa jadi yang engkau benci itu terbaik buat kamu. Ya, kita nggak mau benci yang peperangan, mau senjata perang, ya. Jadi kita kena misalnya kan, nah kita kan benci, kita nggak mau. Tapi bisa jadi itu yang terbaik. Kalau enggak habis nih semuanya kita, kalau melawan sama sekali bisa habis. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Dan bisa jadi yang engkau sukai itu malah tidak baik buat kamu. Kita suka mana, perang atau enggak perang? Iya, suka enggak perang, lebih demen enggak perang. Tapi bisa jadi yang kamu demen itu yang enggak perang itu buruk banget. Iya, jadi yang bagus lagi. Kalau kita diserang kita kamu perang, habis. Wah, negara kita diambil, misalnya kan, rumah kita, anak kita, cucu semua ini mau dibantai, terus diam aja. Iya. Ya. Rawat. Nah, yang kamu benci itu bisa jadi itulah yang terbaik buat kamu. Dan yang kamu sukai itu, duduk menjaga kaki di rumah, itu malah buruk buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang mengetahui segala sesuatu yang kamu tidak ketahui. Ya, artinya ya bahwa kalau suruh perintahkan perang tersebut itu berarti ada sesuatu yang baik karena Allah yang tahu. Ya, bukan kita yang tahu.
tahu, tapi Allah yang lebih tahu. Ya, Al-Baqarah. وقال تعالى الله berfirman dalam Al-Quran ينفقوا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran ينفقوا, infak itu artinya pergilah, maksudnya pergi perang. Ya, pergilah perang. ينفقوا خفافا وثقالا. خفافا itu artinya ringan. Thiqala itu artinya berat. Maksudnya adalah kamu dalam keadaan bagaimanapun, baik dalam keadaan ringan ataupun dalam keadaan berat, pergilah perang. Enggak ada tawar-menawar. Kamu dapat pergi perang. Gitu. Apa maksudnya ringan dengan berat ini? Muda dengan tua. Kalau disuruh berantem, muda atau tua, ringanan mana? Ringanan semuda, ya kan? Nah, kalau udah tua, udah berat, udah susah, ya. Berarti baik muda ataupun tua harus seperti itu waktunya. Itu maksudnya khifafan wa thiqalan. Miskin ataupun kaya. Nah, itu kalau miskin berarti thiqalan, berat. Kalau kaya berarti khifafan, mudah. Ya, mau beli apa senjata ada duitnya. Ya, kalau orang miskin nggak ada duit. Ya, nah, kalau itu kan itu apa namanya? Jadi orang miskin kayak kaya kayak kalau udah waktu orang artinya itu infil. Ayo pergi. Ikut perang itu khifafan wa thiqalan. Artinya baik kamu miskin ataupun kamu kaya. Para ulama mengatakan bisa jadi yang ringan itu miskin, yang berat itu kaya. Tadi kan kita bilang yang kaya yang ringan, yang miskin yang berat. Karena beli senjata susah orang miskin. Orang kaya kan mau senjata, belum cocok bisa kerja. Kalau orang miskin cuma bisa golok doang, misalnya. Ya, tapi sedikit sebaliknya. Orang kaya yang berat, orang miskin yang ringan. Udah miskin hidup mati. Jadi ringan jadinya. Itu orang kaya bingung bandanya. Kalau jadi berat jadinya. Itu artinya kaya ataupun miskin wajib hukumnya berperang. Itu maksudnya itu ayat itu infiru khifafan wa thiqalan. Ada lagi ulama yang menafsirkan khifafan wa thiqalan itu sakit ataupun sehat. Jadi biar lagi sakit, kalau masih bisa jalan, kami soalnya ditembak terus misalnya itu lagi. Ayat ini infiru khifafan wa thiqalan. Baik miskin muda ataupun tua, ya, sakit ataupun sehat itu hukumnya wajib berjihad kalau udah waktunya. Nah, gitu kira-kira. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dan berjihadlah dengan hartamu dan dengan jiwamu fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kewajibannya kita jihad itu jihad jalan Allah. Maksudnya jihad yang benar-benar untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di sini didahulukan di amwalikum dengan harta. Baru orang fusi, baru jiwa kamu. Jadi Allah mendahulukan harta, berjihad dengan harta. Karena lebih berat.
daripada jihad dengan jiwa kita. Dan jihad dengan harta nggak mesti dalam peperangan. Ya. Kalau jihad dengan jiwa kan dalam peperangan doang. Ya. Pergi ke medan perang lah, jiwa kita korbankan. Tapi kalau yang nggak ada perang, tetap ada jihad. Jihad apa? Jihad dengan harta. Dan ini lebih berat. Karena di setiap saat ada jihad. Tuh, ya. Dan orang itu dengan harta itu bukan main sayangnya. Ya. Ya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, kamu sangat suka dengan hartamu itu hubban jamma, cinta habis, cinta bertinggi. Iya, udah ngebel banget sama harta itu. Ya, bukan main kita cintanya dengan harta kita mengeluarkan itu sangat berat kan. Ya, makanya didahulukan di amwalikum wa anfusikum, dengan hartamu dan dengan jiwamu dan fisabilillah. Ya, Sayyidina Utsman itu pernah menghadiahkan, mengeluarkan harta 700 ekor unta untuk ya membiayai peperangan, salah satu peperangan pada saat itu. Ya, kita akan perang besok misalnya, ya, siapa yang akan Membiayai. ya membiayai Sayyidina Utsman maksudnya 700 ekor unta saya pakai buat perang. Para sahabat main apa namanya berlomba-lomba untuk mengeluarkan hartanya dalam peperangan tersebut. Kita sekarang nih untuk membantu saudara-saudara kita di Palestina, apa kita bisa? Cuma harta doang. Iya. Gitu, ya. Malah ada yang mulai masuk ke Mesir, nggak bisa kan? Kalau pulang lagi, susah. Bisa ya. Saya cuma harta doang. Iya. Nah, semampu kita keluarkan itu jihad di amwalikum, itu jihad dengan harta. وقال تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum, sesungguhnya Allah membeli orang mukmin, ya, dirinya, jadi nyawanya dibeli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan ya, orang yang berperang itu, orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seakan-akan Allah membeli nyawanya orang tersebut dibeli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau beli kan berarti ada buat pakai beli ya, Iya. uang. Iya. Kalau Allah membeli nyawa kita buat apa nih? Imbalannya apa nih? Iya. Ya. Bi anna lahumul jannah. Nah, imbalannya adalah surga. Iya. Jadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berperang di jalan Allah itu berperang membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan Allah membeli nyawa kita dan apa? Surga. Mau nggak? Kira-kira. Ya. Mau nggak nyawa kita ini dibeli oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan surga? Jadi uangnya itu surga. Iya. Mau? Ya. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membeli dari seorang mukmin itu dirinya, nyawanya, wa amwalahum, dan hartanya.
Jadi uang kita diberi dua sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Hmm. Iya. Kan. Jual tuh harta, artinya pakai uang perang, Ya. tapi ini saya kasih surga. Min anna lahumul jannah, bahwa mereka mendapatkan surga. Jadi ibarat di surga. Seakan-akan saya beli. Ya. Iya. Tuqatiluna fi sabilillah. Nah, apa maksudnya dibeli? Jiwa kita, harta kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya adalah berperang di jalan Allah. Ya. Fayaqtuluna, bisa-bisa ya kamu oleh orang mukmin yang yaqtul, yang membunuh mereka. Kalau udah perang kan ya kita yang bunuh atau kita terbunuh. Terbunuh. Iya. Fayaqtuluna wa yuqtalun. Ya. Nah, saya beli dengan surga. Ya, untuk apa? Kamu berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi kamu yang membunuh mereka atau kamu yang terbunuh, tapi Terbunuh ya. iya. Dua sama-sama. Ya, tapi nih Surga. surga katanya. Mau nggak? Nah, ini maksudnya. Ya. Wa'dan 'alaihi haqqan fil Taurat wal Injil wal Quran. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti, baik di Taurat, di Injil ataupun di Quran. Jadi di Taurat apa namanya kitabnya Nabi Musa Ya. itu udah ditulis di sana sama begini. Sama. Iya, saya beli nih nyawa kamu, saya beli harta kamu. Iya. Ya, tapi kamu berperang di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa balasan surga? Surga. Itu di Quran ada, Di di Injil ada, dan di Taurat juga ada. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ومن أوفى بعهده من الله, barang siapa ya yang betul-betul menjalankan janjinya tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan dia apa? Berjuang dengan hartanya, berjuang dengan nyawanya. Ya, siapa yang benar-benar aufa, artinya benar-benar memenuhi janjinya tersebut, fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi, maka bergembira dengan perniagaan ini, dengan jual beli ini. Seakan-akan jual beli kan? Allah mau beli, kita yang jual. Kita jual apa nih? Nyawa kita jual. Apa kita jual? Harta kita jual. Siapa yang beli? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti ini jual beli, perniagaan, perdagangan. Fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'atum bihi, maka bergembiralah dengan perdaganganmu tersebut. Kenapa harus gembira? Karena kalau Allah yang beli itu pasti. Iya. Kalau Allah bilang surga, dapat surga udah. Iya. Kalau kita kan jual beli masih kadang-kadang masih meleset. Udah mau gimana? Janji dia udah pergi ke Bogor, udah bersalaman, udah jalan badan, pas detik-detiknya ada jadi, atau bayarannya susah, kagak cukup. Iya, sunat sono, sunat sini, potong sono, potong sini. Ya, ada yang suratnya palsu, ada yang suratnya, iya. Segala macam. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berniaga, yang membeli, yakin kita waktu Allah haqqan, ya, itu adalah janji Allah yang pasti. Wa dzalika al-fawzul 'azim, dan itulah ya kemenangan atau keuntungan yang paling besar. Jadi kalau kita nih jual beli, ya, sekarang ini ada untungnya hampir 100 kali lipat, hampir 1000 kali lipat, belum seapa-apanya dari perdagangan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya itulah sebetulnya keuntungan yang paling besar kalau kita berdagang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menyerahkan nyawa kita, menyerahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sebab ibaratnya adalah surga. Surga tidak ada
Sebagai bandingan. Tidak ada bandingan. Bukan 100 kali lipat lagi, 1.000.000 kali lipat. Iya. Iya, kalau kita cuma ya, orang kita berjihad dengan harta kita paling 1.000.000, 2 juta, dapat di surga loh, berapa miliar kali untungnya. Apa disebut wada'ika qawsul azim. Itulah kemenangan yang terbesar. Selesai? Ya, sedikit lagi. Loh, Sedikit lagi. وقال الله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, tidak sama orang yang menjam-jam kaki di rumahnya ghairu ulil dharari, kecuali orang yang darurat, orang sakit. Ya. Tidak sama orang yang qa'idun itu artinya orang yang duduk-duduk di rumahnya atau menjaga kaki. Artinya nggak pergi berperang. Tidak sama orang yang di rumahnya saja duduk-duduk, ya. Wal mujahiduna fi sabilillah. Tidak sama dengan orang yang berjihad, orang yang berperang di jalan Allah dengan apa? Dengan hartanya, wa anfusihim, dan dirinya dan nyawanya. Enggak sama lah. Ya? Pasti enggak sama. Wa'iduna ghairu ulil darar, kecuali memang dia ada ilannya, ada alasannya sakit. Ya. Udah baik kalau sakit. Sampai. Iya, misalnya ya orang miskin kan nggak bisa jihad pakai harta. Ya, itu nggak apa-apa. Tapi ya kalau yang sehat, yang kaya misalnya dia harus jihad fisabilillah, itu tidak akan sama dengan orang yang duduk-duduk doang di rumahnya, nggak mengeluarkan duit, nggak mengeluarkan apa-apa, dengan orang yang berjihad fisabilillah. Fadlallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idina darajat. Allah melebihkan, fadlallahu artinya Allah melebihkan al-mujahidina bi amwalihim, orang-orang yang berjihad dengan harta mereka, wa anfusihim, dengan nyawa mereka, 'alal qa'idina, Allah melebihkan mereka orang yang berjihad daripada orang yang nganggur di rumah, duduk-duduk di rumah, atau pergi berjihad tidak mengeluarkan duit. Ya, untuk jihad fisabilillah, untuk membantu saudara kita di Palestina. Ya. Darajat itu artinya derajat. Allah angkat orang yang berjihad itu derajatnya daripada orang yang menjam-jam kaki di rumahnya. Artinya lebih tinggi derajatnya orang yang berjihad. Pastilah. Ya. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Ya. Walaupun kedua-duanya asal beriman. Tadi kan wafaddalallahu dia bilang istabil qa'iduna minal mu'minin. Kalau itu kepada orang yang beriman. Ya. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Dan kedua-duanya, artinya orang yang berjihad fisabilillah dan orang yang di rumahnya doang, nggak kemana-mana, ya, asal dia beriman, tetap dua-duanya baik. Orang beriman ya, ada yang pergi berjihad, ada yang mengeluarkan duitnya untuk fisabilillah. Ada lagi orang yang di rumah aja, orang dia tidak pergi, orang orang sedekah dia nggak sedekah, ya. Tinggian mana derajatnya? Tinggian yang pergi berjihad. Tapi kata Allah Subhanahu dua-duanya tetap baik. Kenapa? Karena sama-sama berimannya. Iman itu jadi kriteria utama jadi orang yang baik, keimanan tersebut.
wa kullu wa'adallahi bil husna wa faddala al-mujahidin 'ala al-qa'idin ajran 'azima. Ya, dan Allah menjanjikan, ya, dan Allah mengangkat orang yang berjihad, ya, di atas orang yang tidak berjihad di rumahnya aja, ya, ajran 'azima. Apa diangkatnya, didirikannya oleh Allah Subhanahu wa taala yang berjihad dengan ajran 'azima, dengan pahala yang sangat besar. Yang besar di rumahnya, walaupun sama-sama baiknya dalam mukmin dua-duanya, ya, maka tetap yang berjihad itu lebih besar, banyak pahalanya daripada yang tidak berjihad. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Allah lebihkan orang yang berjihad itu bukan pahalanya saja besar, tapi darajatin minhu, derajatnya nanti di sisi Allah Subhanahu lebih tinggi. Yang berjihad, kalau dia masuk surga, surganya lebih tinggi dari surga yang kedua, yang kaki kedua. Iya. Ya. Kalau dia pakai hartanya berjihadnya, dia akan lebih tinggi derajatnya surganya nanti daripada orang yang tidak keluarin sama sekali. Ya. Wa maghfiratan, dapat ampunan. Ya, jadi orang yang berjihad ampunannya lebih banyak daripada orang yang tidak berjihad. Begitu, ya. Wa rahmatan, rahmat juga. Ya, dapat kasih sayang. Jadi orang yang berjihad lebih tinggi kasih sayang, lebih banyak, lebih besar daripada orang yang tidak berjihad fi sabilillah. Darajatin minhu maghfiratan wa rahmah wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampuni dan Maha Pemberi rahmat, ya. Nah, jadi karena itu dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tinggikan derajat orang yang berjihad dibandingkan yang tidak berjihad, ya. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan, ya, tijaratan itu perniagaan, jual beli, ya, transaksi. Maukah aku tunjukkan transaksi, ya, tunjikum min adzabin alim, yang akan menyelamatkanmu dari azab yang pedih, neraka. Allah Subhanahu wa taala, aku tunjukkan suatu jual beli, transaksi, ya, perniagaan, perdagangan, yang akan menyelamatkan kamu dari azab yang pedih. Ya. Tu'minuna billahi wa rasulihi, yang pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Itu kriteria yang pertama, harus beriman. Beriman. Biar ngeluarin duit miliaran, triliunan, ya, tapi kalau nggak beriman, nah, udah nggak ada artinya. Yang pertama kali iman dulu kepada Allah, pada Rasulullah SAW, ya. Baru waktu jahiduna fi sabilillah, baru kamu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, bi amwalikum, dengan harta kamu. Jadi harta dibutuhin. Wa anfusikum, dan kamu berjihad dengan nyawamu. Di nyawa kita serahkan. Kalau udah urusannya adalah, ya, menjaga agama Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum, itulah yang lebih baik bagi kamu, ya. In kuntum ta'lamun, bila kamu mengetahui. Kalau kamu tahu, itu lebih baik jika jalan Allah. Itu maksudnya. Daripada ucap-ucap tadi dirinya. Kalau kamu minta, kalau kamu tahu, itu lebih baik berjihad dengan hartamu daripada hartamu numpuk kayak di bank, kalau ada apa-apain, tanah, apa namanya? Iya, ditaruh aja di sana di Sukabumi. Gimana? Boro-boro ditengokin, kata ditengokin, buat apa?
Kalau kamu tahu, lebih bagus lagi. Dijual pada itu. Infak bisa terima. Pilihlah. Ya. In kuntum ta'lamun. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni dosa-dosa dengan infak kita tersebut, dengan jihad kita tersebut. Ya. Wa yudkhilukum jannatin. Dan Allah akan memasukkan kamu ke dalam surga. Surganya Allah. Ya, jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya, surga indahnya itu ada Macam-macam lah. ya sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. Itu biasa orang dilukiskan itu surga itu gitu. Ya, indahnya. Karena kita yang paling suka melihat daerah-daerah yang seperti itu. Wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dan Allah akan memberikan kamu masakin. Masakin itu artinya rumah, istana. Ya. Wa masakin thayyibah, dan istana-istana yang baik, yang indah, yang megah. Itu jualannya itu. Ya. Kalau kita berikan nyawa kita, harta kita, Allah Dikasih rumah ya. ya, harganya itu. Dosa kita diampuni, Iya. dimasukin ke dalam surga. Iya. Kasih. Di dalam surga dikasih istana, masakin thayyibah. Paling bagus. Fi jannati 'adn, di surga ada, surga ada betulan, surga Tingkatan. ini. Tingkatan. Ya, dzalika al-fawzul 'azim. Lagi-lagi dzalika al-fawzul 'azim. Dan itulah keuntungan yang paling besar. Besar. Kalau kita bertransaksi jual beli, walaupun misalnya untungnya 100 kali lipat, tetap jualan sama Allah Subhanahu wa taala lebih besar untungnya daripada kita jual di dunia. Iya, iya. Nah, karena itu tadi itu. Iya. Imbalan bukan main surga. Ada istananya di sana. Jadi Terus ada dosa-dosa diampunin supaya segala macam. iya. Dengan apa? Dengan jihad kita. Iya. Jihad apa? Jihad nyawa. Kalau nggak ada peperangannya, kalau nggak ada jihad dengan apa? Dengan harta kita. Nah, jihad dan harta tersebut nggak terbatas kepada jihad misalnya untuk memberi apa namanya, membantu peperangan di Palestina dan sebagainya. Jihad termasuk kita berinfak kepada keluarga kita, berinfak kepada orang tua kita yang masih ada di saat ini, ya, pada istri, pada anak-anak kebutuhannya. Itu jihad juga, infak jihad juga bisa dibilang gitu, ya. Wa ukhra tuhibbuna, dan tadi udah tuh, kalau kita jihad dapatnya apa tadi? Ampunan dosa, masuk ke dalam surga, dapat istana di surga, Rumah di itu keuntungan yang besar. Kalau kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa ukhra tuhibbunaha, dan ada lagi yang kita suka banget nih. Apa yang kita suka banget? Nasrun minallah wa fathun qarib. Kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, wa fathun qarib, dan kemenangan kita untuk bisa menguasai daerah, ya, daerah mereka, daerah orang-orang kafir itu, ya. Gitu. Wabasyir ini, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang mukmin. Ya, jadi yang tadi itu yang diampuni dosa, dapat surga, dapat istana, segala macam. Sekalipun kita mati, dapat tetap kita masih lebih untung. Nah, ada yang lagi dapat surga, dapat ampunan, dapat istana, menang lagi kita ya. Nah, itu maksudnya. Wa ukhra tuhibbunaha. Ada lagi nih yang lebih kita sukai. Apa? Udah dapat surga, di dunianya kita pernah menang. Lebih enak kan? Ya enak. Daripada kita perang, kita mati. Walaupun itu tetap apa namanya? Tetap untung. Untung yang besar tadi itu. Sekalipun kita mati, kita untung besar. Apalagi kalau kita hidup.
kita menang. Lebih besar lagi. Lebih Iya. gembira lagi. Iya. Ya. Iya. Kemarin Iran ngirim itu udah kira banget. Apalagi kita yang melaksanakan itu sampai menang berbalik lagi pulang tua kita. Iya. Mana bisa Lain. ya Pesta. kegembiraan kita wasyir ini dan berilah kabar gembira kepada orang lain yang beriman. Nah, ini tadi itu yang mau melaksanakan perintah Allah berjihad Iya. fi sabilillah bil amwalikum wa anfusikum, baik dengan hartamu ataupun dengan Jiwa. dengan nyawa. Ya, Ya. mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala Amin. memberikan kekuatan kepada kita Amin. untuk selalu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala, Amin. baik dalam peperangan ataupun dalam Amin. tidak peperangan berdamaian. Amin. Tetap kita bisa berjihad sekarang ini, ya, jihad melawan hawa nafsu kita. Kata Rasulullah SAW, ya, raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar. Rasulullah pada satu hadisnya, habis pulang perang, perang Badar besar. Iya. Ya, umat Islam itu menang tapi banyak yang gugur. Ya, sebagai ulama mengatakan perang Uhud itu, ya, umat Islam ujungnya menang walaupun sebelumnya kalah dulu dan Ya. banyak sekali yang syahid Ya. dalam peperangan tersebut. Setelah pulang dari perang itu, Rasulullah mengatakan wajahna dengan jihadil asghar. Iya. Kita ini pulang dari jihad perang yang kecil, Kecil. padahal sudah besar. Inal jihadil akbar, yang menuju jihad yang besar. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada lagi jihad yang besar? Tadi beberapa orang yang meninggal itu yang kalah syahid. Iya, kata Rasulullah SAW, jihadul nafs. Iya, nafsu. Apa? Jihad Nafsu. melawan hawa Nafsu. nafsu itu besar daripada perang. Dia bukan susah, dan ini kita hadapi setiap saat. Nafsu kita ini, ya, sholat segen, Iya. ke masjid, Segan. ogah, ngaji, Ogah. beras, itu tidak nafsu. Lebih berat itu daripada orang bergerak di depan musuh kita, ya, yang berkekuatan kekuatan kita bisa mengatasi api musuh kita. Tidak kemenangan Islam, ya, dalam segala jihad yang kita dahulukan. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Alal muslimin. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.